Assalamualaikum. Halo, halo. Hah? Maju aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan dilanjutkan tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga sampai malam hari ini kita bisa mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sering kita mendengar para dai-dai kita, para penceramah kita, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan ini adalah Ramadan ini salah satu tarbiyah Allah. Salah satu Allah cara mentarbiah diri kita adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, seseorang tidak akan bisa bertakwa kecuali yang pertama adalah mengokohkan imannya terlebih dahulu. Sebab iman, ma'asyiral muslimin, al-iman itu adalah iman ini adalah dasar iman ini adalah potensi rohaniah, sementara takwa ini adalah prestasi. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan prestasi tanpa memupuk dulu, mengokohkan terlebih dahulu potensi diri kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman, ma'asyiral muslimin? Yang dinamakan iman, al-iman wa iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Yang dinamakan iman itu adalah mengucapkan di mulut kita, diyakini di dalam hati kita, tercermin di dalam seluruh gerak dan perbuatan kita. Maka bagaimana cara mengokohkan iman ini, ma'asyiral muslimin? Cara mengokohkan iman yang pertama adalah bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbarulah iman kamu semuanya. Kaifa nujad imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu senantiasa berzikir kepada Allah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam hadis yang lain, barang siapa orang minimal berzikir setiap hari 100 kali la ilaha illallah, nanti wa wajhu kal qamar laisal badr, maka wajahnya orang itu nanti di hari kiamat seperti bulan purnama. Jadi karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin meneguhkan iman kita, maka kita harus minimal dalam sehari semalam berzikir la ilaha illallah 100 kali. Yang berikutnya lagi, ini minimal, apalagi lebih banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim, At-Tabarani. Di dalam Al-Qur'an perintahnya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yazkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila, al-ayat. Jadi orang-orang yang ingin meneguhkan iman adalah harus memperbanyak zikir kepada Allah. Dan hikmah daripada ahli zikir ini, ma'asyiral muslimin, kalau orang-orang ahli zikir betul-betul lillahi ta'ala, maka kawasan-kawasan ini menjadi barokah, kawasan-kawasan ini menjadi aman.
kawasan-kawasan ini menjadi damai. Ma'asyiral muslimin, ini pentingnya masyarakat harus memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir la ilaha illallah, zikir Allah Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi, la taqumu hatta liqal fil ardi. Tidak akan terjadi kiamat ketika di muka bumi ini masih banyak orang zikir Allah Allah. Dalam keterangan yang lain hadis la ilaha illallah. Jadi dunia ini masih kokoh kalau ada orang yang masih banyak zikir Allah Allah atau la ilaha illallah. Tapi di akhir zaman ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak zikir-zikir ini yang berubah. Ucapannya la ilaha illallah, tapi hatinya hubud dunya. La ilaha illallah minta uang, la ilaha illallah minta fulus, la ilaha illallah minta jabatan. Ini masalahnya. Ini masalahnya, ini berubah niatnya. Ucapannya betul. Ya Ghaffar ya Kudus, ya Ghaffar ya Kudus. Nanti lama-lama ya dolar ya fulus, ya dolar ya fulus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini sesungguhnya, ma'asyiral muslimin, dunia ini hakikatnya adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang ada di dunia ini. Hadirin, semua yang ada di dunia ini mal'unah, terlaknat. Ya, kita semua juga bisa terlaknat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di muka bumi ini. Illa zikrullah wa alimun wa muta'allim. Kecuali yang tidak dilaknat di muka bumi hanya 3. Orang yang mau berzikir kepada Allah, artinya orang yang zikir kepada Allah, orang yang alim, orang yang mau belajar agama. Jadi ma'asyiral muslimin, dunia ini kalau kita ingin tidak terjebak dalam laknat Allah, maka jadilah pilihan yang 3 tadi. Jadi orang ahli zikir kepada Allah, jadi orang yang alim, jadi orang yang mau belajar agama. Maka oleh karena itu bersyukur hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di muka bumi ini, bahkan di Sentani ini masih ada pondok-pondok pesantren yang mengajarkan atau orang yang ngaji ilmu agama. Inilah sebabnya dunia ini tidak dilaknat oleh Allah. Sebab masih ada orang alim, ada orang yang ngaji, ada santri, ada orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang banyak orang Islam juga kadang-kadang menganggap remeh orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar agama ini, orang-orang yang alim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, cara memperteguh iman kita adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab ruhnya Islam itu dengan ilmu. Rohnya ruhul Islam wa al-ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Pak Imam nanti hafal itu ayat Al-Baqarah yang terakhir, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah menjadi penolongnya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, yang Allah mengeluarkan mereka orang-orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minaz zulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari berbagai kegelapan. Atau itu jamak, beberapa kegelapan. Artinya kalau jamak itu minimal 3, zulumat berbagai kegelapan, ilan nur pada cahaya. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Allah ini mengeluarkan orang yang beriman, dikeluarkan dari 3 kegelapan. Dalam saya membaca dalam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan 3 kegelapan adalah zulmatul kufri, kegelapan kekafiran. Artinya dirinya, akidahnya menjadi akidah orang kafir, orang yang murtad. Ini adalah kegelapan. Yang berikutnya lagi zulmatus syakki war raib, yaitu kegelapan dalam keraguan dan kebimbangan. Kenapa ma'asyiral muslimin orang masih ragu, orang masih di dalam terjebak dalam kegelapan syakki war raib atau dalam keraguan? Tiada lain karena kebodohannya. Tiada lain karena kebodohannya. Orang tidak akan ragu. Iman kita tidak akan ragu, tidak akan tergoyahkan kalau dengan ilmu. Tapi kalau tidak dengan ilmu, sangat gampang untuk digoyahkan. Maka oleh karena itu pentingnya belajar ilmu agama. Pentingnya belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami bersama, mari kita introspeksi bersama, bahwasanya di dalam Islam itu ada beberapa disiplin ilmu yang hendaknya kita harus memahaminya. Putra-putra kita, putra-putri kita harus belajar. Diri kita harus belajar kalau belum ngerti. Apalagi, mohon izin, apalagi para ustaz-ustaz atau para ustaz, para dai-dai yang sudah berani naik mimbar, mestinya harus belajar ini.
Kalau dai-dainya tidak ngerti, wah muskilat tabir ini problem besar. Bagaimana mau mengajak umat kalau dirinya sendiri tidak tahu ilmunya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di dalam ilmu agama itu ada beberapa disiplin yang paling tidak disiplin dasar atau standar dasar bisa tercapai. Dalam ilmu tauhid, ada yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau di pondok pesantren, pertama yang paling kecil namanya kitab Aqaidud Diniyah. Yang agak naik sedikit namanya Aqidatul Awam. Yang agak sedikit naik lagi namanya Badul Amali. Naik lagi Jawahirul Kalamiyah. Naik lagi sedikit namanya Kifayatul Awam. Naik lagi namanya Ummul Barahin. Ini kalau di pondok pesantren baru tingkat wusta atau tingkat sanawiyah. Saya mau bertanya, kira-kira jamaah di sini sudah yang pernah hatam tingkat berapa ini? Tingkat dasar atau tingkat wusta ini? Ada yang sudah tingkat Ummul Barahin. Tingkat Ummul Barahin kalau di pondok-pondok kami itu Ummul Barahin, fikihnya Fathul Mu'in, Alfiyah apa itu nahunya Alfiyah 1000 bait. Ini paling tidak standar ini. Saya ini merindukan. Kalau dalam fikih paling kecil namanya kitab apa syariat agama, apa Sulam Safinah, ada Sulam Taufik, ada kemudian Fathul Qorib, ada namanya Fathul Mu'in. Ini adalah wusta. Nah, apa itu hadisnya Bulughul Maram. Nahunya adalah Alfiyah. Alfiyah itu setelah Imriti, setelah Jurumiyah. Setelah Jurumiyah. Saya merindukan sekali sesungguhnya, sangat merindukan sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang ingin ke depan, ke generasi ke depan, Islam menjadi ya'lu, Islam menjadi jaya, maka putra-putrinya harus belajar, minimal belajar dasar ini. Minimal belajar dasar ini. Nanti sekalipun putra-putranya jadi apapun juga, jadi presiden, jadi kapolda, jadi kapolres, segala macam, dirinya itu punya dasar agama yang kokoh. Dirinya punya agama apa itu kualitas agama. Jangan hanya sekedar kuantitas, kualitasnya juga harus dikejar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya ilmu agama yang harus kita pelajari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa itu, maka oleh karena itu di dalam apa syair Imam Syafi'i mengatakan wadul ilmi apa ini? Apa itu? Apa ini? Masya Allah. Wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang alim itu hakikatnya dirinya masih hidup sekalipun dirinya sudah mati. Wadul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala sara. Orang yang bodoh itu hakikatnya dirinya sudah mati sekalipun dirinya itu masih berjalan di muka bumi. Di dalam sebuah syair Imam Syafi'i, Masya Allah, saya hafal kalau pas di sini agak grogi dengan bapak-bapak ya, karena jarang saya tidak pernah kesini, ini baru kesini nih, baru kesini Pak Ustadz Taufik ini saya. Yang artinya begini, jadi orang yang alim, apa itu alimun mutahatikun, fasadun, masalah hafal sekarang, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Suatu kerusakan di muka bumi ini adalah fasadun kabirun alimun, seorang alim, seorang dai, seorang yang ahli ceramah, mutahatikun, tapi dirinya sembrono. Dirinya sembrono dalam masalah-masalah agama. Bagaimana tidak sembrono kalau dirinya tidak punya ilmu agama, tidak punya dasar-dasar ilmu agama? Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tapi yang lebih berat daripada orang alim yang sembrono itu adalah orang bodoh yang ahli ibadah, yang kelihatan berpenampilan ahli ibadah. Liman bihima fi diniyah tamasaku. Bagi seseorang yang agamanya mengikuti dirinya, bagi seseorang yang mengikuti agamanya berpatokan kepada orang alim yang sembrono, orang ahli ibadah tapi bodoh. Ini makalah daripada Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa belajar ilmu agama, al ilmu itu bita'allum. Ilmu itu wajib dengan belajar. Tidak bisa ilmu itu mohon maaf, saya ini umpamanya setiap bulan saya berangkat umroh, tapi saya tidak belajar ilmu tauhid yang saya sampaikan disiplin tadi, ya tetap saja tidak bisa.
Saya tidak pernah belajar ilmu fikih macam-macam tadi. Sekalipun saya pakai sorban begini, bodoni umat saya. Ya. Saya bodoni umat kalau saya pakai begini gayanya orang alim, tapi tidak bisa. Iya apa tidak? Saya mencontohkan diri saya. Artinya harus belajar. Artinya harus belajar. Untuk belajar ilmu tasawufnya harus belajar. Harus belajar. Masyaallah muslimin, barulah setelah itu masyaallah muslimin, barulah naik setelah kualitas dua tadi, perbanyak zikir dan kualitas ilmu, barulah kita naik kepada ketakwaan. Dan inilah la'allakum tattaqun. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini kita dilatih. Maka oleh karena itu saya membaca di dalam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya, beliau mengatakan tingkat yang pertama orang yang berpuasa itu adalah tingkat syariat. Tingkat syariat itu apa? Tingkat syariat itu dirinya hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istrinya. Tapi banyak sekali amalan-amalan yang membatalkan pahala puasa. Saya membaca rubba shaimin laisa min siyamil. Banyak orang yang berpuasa tapi dirinya hanya dapat haus dan lapar saja. Berikutnya lagi di dalam keterangan Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang siang hari dia puasa, malam harinya dia qiyamul lail, tapi mulutnya menyakiti hati orang. Mulutnya suka menyakiti hati orang lain. Maka jawabnya Rasulullah, la khaira fiha. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya pahala, tidak punya kebaikan apa-apa sama sekali. Artinya apa? Banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasa. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah, ini tingkat yang pertama. Bahkan yang paling utama di dalam keterangan, kenapa kok banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala puasa? Sebab dirinya puasa tapi dirinya makan minumnya dari perkara haram maupun subhat. Haram atau subhat ini membatalkan pahala puasa. Yang kedua, bisa saja dirinya makan dari perkara halal tapi siangnya dia makan daging saudaranya. Daging saudaranya, mayat saudara-saudara ini dimakan oleh dirinya. Di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Orang yang mengumpat orang lain adalah seperti makan dagingnya orang lain, daging utama mayatnya orang lain. Maka oleh karena itu di dalam hal ini, kalau dirinya puasa tapi mengumpat membicarakan aibnya orang lain, hati-hati. Apalagi yang ghibah adalah seorang ulama, apalagi seorang ulama. Di dalam saya ada makalah karena darahnya ulama itu adalah beracun, sangat mematikan bagi orang-orang yang menghibahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, masyaallah muslimin, disebut dengan puasa torekoh. Puasa torekoh ini adalah puasa yang dirinya seluruh anggota tubuhnya tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah. Orang yang puasa ahli torekoh ini puasanya terus menerus, yang dikatakan dia berbuka nanti di hari kiamat di surganya Allah. Karena apa? Sepanjang hidupnya dia tidak menggunakan seluruh anggota tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya, semuanya tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa syariat, waktu berbukanya adalah ketika maghrib. Tapi kalau orang torekoh berbukanya adalah nanti di akhirat nanti. Kalau puasa tingkat yang hakikat adalah dirinya senantiasa berzikir kepada Allah. Dirinya punya anggapan, punya keyakinan kalau dirinya lalai untuk zikir kepada Allah, maka sudah mengatakan batal pahala puasanya. Barangkali demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.